Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan. Mudah-mudahan kita pandai untuk mensyukurinya. Sebagaimana Allah mudahkan kita untuk mendapatkan karunia dan rezeki, mudah-mudahan Allah juga mudahkan kita untuk pandai mensyukurinya. Kemudian salam serta salam kepada qudwah dan uswah kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya tumpangkan tadi mukadimah kepada mubalik kita karena waktu juga berbatas kita. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita law 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku tahu satu malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang mesti aku ucapkan di dalamnya? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan ini menunjukkan kualitas orang yang bertanya. Ketika dalam diri kita ingin untuk mendapatkan yang terbaik, maka yang keluar dari lisan kita adalah pertanyaan yang terbaik. Ketika Lailatul Qadar tidak ada bandingannya dibandingkan dengan malam-malam lainnya, dan Aisyah betul-betul ingin mendapatkannya, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang mesti diucapkan oleh orang-orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar supaya dia meraihnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, lihatlah pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka biasanya ditanyakan tentang sesuatu yang mulia. Ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Wahai Rasulullah, di antara amalan dalam Islam manakah yang paling utama? Ayyul islami khair? Di antara amalan dalam Islam manakah yang lebih baik? Pertanyaannya tentang yang atau paling. Sebab kenapa? Karena mereka adalah orang-orang mulia yang tidak mau hidup dengan yang remeh-temeh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau diri ini ada kemuliaan, maka kita tidak akan menyibukkan diri kita dengan yang remeh-temeh. Karena orang-orang mulia hanya hidup dengan sesuatu yang besar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW adalah yang paling mulia. Cobalah lihat Bapak Ibu, orang-orang yang menghargai waktu, maka dia akan menjaga waktunya dengan baik, sebab itulah konteks kemuliaan. Maka Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana juga sahabat lain bertanya kepada Rasulullah SAW, manakah yang paling afdal, manakah yang terbaik? Dan jawaban Rasulullah SAW tergantung orang yang bertanya. Kadang-kadang jawabannya as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Dan kadang-kadang jawabannya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tergantung kepada siapa yang bertanya, apa yang sangat diperlukan oleh orang tersebut. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Aisyah bertanya tentang sesuatu yang ada di dalam dirinya. Kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang mesti diucapkan? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang pendek, padahal malam itu panjang. Ulama sepakat Bapak Ibu, 10 terakhir Ramadan tidak ditandingi dengan hari-hari lain di bulan-bulan lain. Selama setahun itu, yang utama adalah pada waktu malam adalah 10 akhir Ramadan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masih ada 3 hari lagi, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Masih ada waktu bagi kita untuk kemudian, dan insya Allah, walaupun ya sidang isbat hari Ahad dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tapi kemungkinan besarnya Senin kita sudah. Sebab Muhammadiyah mencukupkan 30, artinya hilal itu sudah lebih di atas 3. Kalau di atas 3 itu kemungkinan terjadi itu besar. Ya. Jadi kemungkinannya kita insya Allah serempak Idul Fitri pada tahun ini. Tapi kita tunggulah pengumumannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini saya katakan bahwasanya ketika masih ada 3 hari lagi dan ini malam, ya, bagi yang puasa pada hari Sabtu, berarti ini malam ke-28, 29, 30 masih 3 malam lagi. Bagi yang berpuasa hari Ahad, ini adalah malam ke-27,
Masih 4 hari lagi, kalau hitungannya 30, kemungkinan 29. Jangan cepat-cepat angkat bendera putih. Masih ada waktu untuk kita berfastabiqul khairat, untuk kita meraih 10 akhir Ramadan. Dimanapun letaknya Lailatul Qadar, ya. Kalau hitungannya ganjil, Ustaz, ganjil maka dipakai tauhid. Ganjil Muhammadiyah atau ganjil pemerintah? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, oleh karena Rasulullah mengajarkan 10 terakhir itu kita betul-betul mencarinya. Walaupun dikatakan taharrau, carilah di yang ganjil-ganjil. Tapi kalau kita maksimalkan ke-10-nya, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka jawaban Rasulullah SAW mengakui, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, kata Rasulullah kepada Aisyah, ucapkanlah doa, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, suka akan kemaafan, fa'fu anni. Jangan sampai lupa doa Bapak Ibu. Walaupun tiap tahun kita akan membacanya, walaupun sebenarnya bukan hanya 10 terakhir kita baca doa ini, kapanpun dibaca sangat bagus, terutama pada waktu sujud. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah pada waktu salat, adalah ketika sujud. Fa'akthiru minan doa, maka perbanyaklah doa. Oleh karenanya doa kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sentralnya adalah kemaafan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Kalau Allah Maha Pemaaf, ya, maka tentu yang kita minta kemaafan dari Allah. Apa bedanya afuwun dengan ghafurun? Kalau afuwun, kalau ghafurun Allah ampuni, tapi catatan kesalahan masih tetap ada. Tapi kalau afuwun Allah maafkan dan Allah ampuni, tapi catatan kesalahannya Allah hapus. Maka bagi sekalian dirahmati Allah, mana ketujuh jawab? Sekedar diampuni atau langsung dimaafkan? Maka doa kita, Allahumma innaka afuwun. Kata-kata afuwun Bapak Ibu, satu di antara nama-nama Allah yang baik. Maka inilah adab kita berdoa. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah, pujilah Allah dengan nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta ampun, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Tawwab. Kalau kita minta rezeki, ya Razak, ya Razik, ya Wahab. Ya, Pak Ustaz, payah kami maafkan Pak Ustaz. Mulailah dengan aku Bapak Ibu. Kalau seandainya kita ingin minta kelapangan, maka ya Rahman, ya Rahim. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kemudian tuhibbul afwa, suka akan kemaafan. Maka biasakanlah untuk mudah memaafkan, fa'fu anni. Maka kita minta kepada Allah agar Allah maafkan diri kita atas segala dosa yang pernah kita lakukan, atas segala ketidakmaksimalan kita dalam beribadah. Mudah-mudahan juga Allah maafkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, doa ini doa yang kita baca terutama pada waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab? Sebelum berbuka. Kapan waktu mustajab? Sepertiga malam terakhir, mulai 1:30 sampai ke waktu subuh. Kapan waktu mustajab? Antara azan dan iqamah. Kalau seandainya kita sudah selesai melaksanakan sholat sunat, maka kemudian angkatlah tangan berdoa meminta kepada Allah apa-apa yang kita perlukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kapan waktu mustajab? Pada waktu sujud. Kalau kita jadi makmum, jangan sampai panjang doa dari imamnya. Ya, sebab imam itu dijadikan imam untuk kita ikuti. Kalau imam takbir, kita takbir. Kalau imam ruku, kita ruku. Jangan sampai awak sujud, awak baca doa aku, imam lagi doa dan tersujud, awak tadi baca, imam sujud banyak, awak tadi baca. Tidak sampai itu Bapak Ibu. Ya, kenapa? Jangan sampai imam sudah berpindah gerakan, lalu kita tidak mengikutinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pada waktu kapanpun juga kita berdoa dengan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka akan kemaafan, maka maafkanlah dirimu. Kita berharap Allah maafkan kita, maka tentu kita juga mudah memaafkan orang lain. Terutama masalah adik-beradik di ranah minat. Jangan sampai orang tua meninggalkan pusaku, baik pusaku tinggi, pusaku rendah, bacakan adik-beradik gara-gara pusaku. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apapun yang membuat sedih orang tua ketika hidupnya, pasti juga akan membuat sedih mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Tapi ternyata Ramadan tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawwal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia telah berpuasa setahun. Ya, seakan-akan Bapak Ibu, jangan sampailah puasa nambah, amun puasa sakampur Ustaz Batu anak puasa setahunan. Subhanallah, orang umroh atau haji Bapak Ibu, ya, baik salat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan salat tempat lain, pulang haji, pulang umroh jangan sampai enggak salat. Batu Ustaz lah banyak, kalau Ustaz 100.000 kali saya Ustaz berharap mau bosan, tidak bisa masuk ke itu Bapak Ibu. Ya. Maka begitu juga, karena kasiyamid dahri, seakan-akan dia telah berpuasa setahun. Maka setelah Ramadan berlalu, Ramadan bukan berhenti di Ramadan. Ramadan ada pembuktian di luar bulan Ramadan. Kalau seandainya Ramadan kita berhasil, lihatlah dampaknya di luar bulan Ramadan. Kalau seandainya ketaatan kita bertambah di luar bulan Ramadan, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mudah-mudahan itu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan mulia ini. Oleh karenanya kita menjadi hamba Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi kita menjadi hamba Allah mau di luar Ramadan, mau di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena waktu yang terus ya, kita apresiasi tadi kepada Mubalik ya, yang telah menyampaikan dengan semangatnya, walaupun ya adik kita bilang mau uji nyali dah gue nyanyinya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan beliau berhasil, mudah-mudahan beliau lebih daripada Bapak Ibu. Ambo berani ceramah tu lah kuliah, kalau mau kuliah baru berani ceramah. Beliau kuliah dan berani ceramah. Ya, tapi hadis tadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hadis yang tidak jadi hadis. Ya, sering kali disebut oleh penceramah tentang 3 doa dan itu bukan hadis. Ya, sebab kenapa? Kalau dibilang hadis korelasinya berat. Kalau ada yang tidak maaf tidak diterima pahala puasanya. Padahal dia bukan hadis. Kalau bukan hadis maka tidak jadi alasan untuk membatalkan sesuatu. Sangat terkenal. Ya, ini sangat banyak dipakai oleh para penceramah tentang hadis ketika ada 3 doa tersebut. Lihat dan buku hadis Bapak Ibu tidak akan ditemui hadis tersebut di kitab manapun yang ada. Tapi dia masyhur sebagai hadis dikatakan oleh para penceramah. Dan mungkin ini diulang-ulang terus, sangat sering diulang-ulang. Akan tetapi mungkin ini di antara hal yang perlu kita ingatkan dan kita berharap Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Siapa namanya? Nasution apa? Hasibuan. Mudah-mudahan ada kita Allah berikan ilmu, Allah berikan amal, Allah berikan lisan yang mudah untuk mengajak kepada kebaikan, sehingga kemudian kita sebagai umat akan tercerahkan oleh beliau dengan ilmu yang beliau miliki. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebelum saya berikan penutup, di pertengahan Ramadan Israel kembali membuat ulah, dan kemudian kaum muslimin yang ada di Gaza, yang ada di Palestina tetap mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan kita yang membantu mereka sebenarnya, tapi tugas kita yang diemban oleh mereka. Apa maksudnya Ustaz? Kalau seandainya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang diserang, kira-kira apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Ambo ya, kok itu lakukan jihad orang di sini. So kenapa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi jangan coba-coba ganggu. Tapi Nabi mengajarkan masjid itu ada 3 yang utama.
La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dijalankan atau tidak safar kita untuk perjalanan jauh untuk ke masjid kecuali hanya di 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Dan salat di Masjidil Aqsa 500 kali dibandingkan salat di tempat lain. Dan salat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan dengan salat di tempat lain. Dan salat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan dengan salat di tempat lain. Apakah ada masjid lain yang mempunyai keutamaan yang seumpama itu? Tidak ada. Walaupun Masjid Kuba punya keutamaan, siapa yang membersihkan diri dari rumahnya datang ke Masjid Kuba, maka seakan-akan dia telah melaksanakan umroh. Iya, tapi masjid di Indonesia nggak ada yang naik. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin di sana yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan mereka lahir di sana, mereka sedang beribadah, lalu mereka kemudian diganggu oleh orang-orang Israel. Dengan senjata mereka kemudian mencoba untuk mengeluarkan kaum muslimin yang sedang beribadah, lalu mereka mempertahankan diri. Maka teroris manakah yang dianggap sebagai teroris di sana? Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika mereka mempertahankan diri dan ibadah mereka dan keyakinan mereka, lalu apakah pantas untuk kita membantunya? Sangat pantas. Apatah lagi yang mereka pertahankan adalah kiblat pertama kita. Kiblat pertama kaum muslimin, tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram hanya tempat Isra. Ujungnya adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah awal tempat Mi'raj. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati, bertemulah dua titik di sana. Ujung daripada Isra, awal daripada Mi'raj, itulah di Masjidil Aqsa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana 2009 kita sangat ingin dibantu ketika gempa datang di Kota Padang, maka kita berharap saudara kita membantu, maka mereka juga mengharapkan bantuan tersebut. Walau tidak pernah mereka mengatakan kata-kata tersebut, tapi kita sebagai saudara mereka yang arif dan bijaksana, bahwasanya mereka sekarang sangat memerlukan pertolongan kita. Pak Ustadz, banyak orang susah di situ, bantu Bapak Ibu. Tapi daya bibeti Bapak Ibu ketika membantu orang-orang dari awal saja. Nah. Infak itu justru menambah berkah. Infak itu justru membuka pintu rezeki. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Saya sambung tentang hadis tadi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin berdonasi silakan, dan kalau ada yang pakai rekening juga nanti akan diberikan oleh KNRP. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya minta izin kepada pengurus untuk saya bawa tim KNRP. Tujuannya kalau ada donasi Bapak Ibu langsung dikirim ke sana. Karena kalau di KNRP dia akan langsung ke rekening pusat. Ya. Jadi kalau ada kekhawatiran, insya Allah saya cukup tahu dengan KNRP sehingga bisa mengirimkan. Man shama Ramadhan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan puasa setahun. Ibu-ibu, kalau kamu puasa di bulan Syawal, kami masih ganti puasa wajib berpuasa. Amin, ibu-ibu ke puasa nama. Kalau timbul pertanyaan idealnya, kalau mampu untuk mengganti puasa wajib, lalu kemudian melaksanakan puasa 6 itu ideal. Tapi kalau seandainya tidak mampu, walaupun puasa ganti itu wajib dan puasa 6 itu adalah sunat, tapi yang sunat itu terbatas waktunya hanya sebulan. Sedangkan yang wajib itu ada 11 bulan. Maka boleh didahulukan yang sunat walaupun sunat. Sebab kenapa? Karena waktunya terbatas. Sedangkan yang wajib waktunya ada 8. Yang kedua alasannya adalah kenapa boleh? Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya kapan beliau mengganti puasa wajibnya, beliau menjawab di bulan Sya'ban. Kapan itu Sya'ban? Sebulan sebelum Ramadan. Sebulan sebelum Ramadan. Artinya apa? Aisyah itu selama 10 bulan belum mengganti puasa wajibnya. Laka masuk Sya'ban, karena ke Ramadan beliau ganti puasa wajibnya. Ketika ditanya kenapa,
lima kanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Jawaban Rasul adalah karena kedudukan Nabi di sisiku. Kalau untuk keluarga tahu makasih Aisyah. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apakah Aisyah tidak puasa 6? Enggak mungkin. Sebab Aisyah terkenal dengan. Apakah Aisyah tidak puasa Arafah? Apakah Aisyah tidak puasa lainnya? Beliau melaksanakan. Tapi khusus untuk ini menunjukkan Rasulullah bahwasanya Aisyah itu mengganti puasa wajibnya adalah di bulan Syawal. Maka berarti boleh mendahulukan puasa 6 kalau seandainya tidak mampu untuk kita gabungkan antara puasa ganti dengan puasa 6. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan saya minta maaf karena lebih lama daripada waktu semestinya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau panjang Ustaz ceramah minta tanya oleh Ustaz. Cukup Bapak Ibu. Saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu. Sabtu pagi. Sabtu pagi mau minta maaf kepada Bapak Ibu. Aku tanggal 8 barang ke umroh. Tanggal 8 Mei sampai tanggal 21 Mei. Jadi kemungkinan Sabtu itu tanggal 28 baru kamu lewat. Jadi mungkin 3 minggu setelah kan di bulan Syawal awal mulai kajian Sabtu pagi, atau mungkin belum mulai, pengurus mungkin cari ustaz lain. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.